Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Amin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan kita pegang teguh keimanan kita. Jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, tentu semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin banyak problematika, masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Solusi dan jawaban atas segala permasalahan hidup kita saat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya perceraian karena di antara suami dan istri itu tidak meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya pertengkaran dan permusuhan di sebuah kampung, misalnya karena mereka tidak berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggannya anak-anak kita didik, misalnya mereka tidak menghiraukan, tidak mendengarkan, nakal, diajak salat tidak mau. Bisa jadi karena kita tidak mendidik anak kita sesuai dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka solusi atas segala problematika kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama seperti Al-Habib Umar bin Hafiz dan juga Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, akhir zaman seperti ini kita harus mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekat dalam artian mengkaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladaninya, dan juga mendekat dengan berbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat adalah solusi dari segala permasalahan hidup kita saat ini. Pernah Syekh Ali Jum'ah mendapatkan pertanyaan bahwasanya salah seorang yang hadir pada majelis ilmu itu tidak bisa menghilangkan kecintaannya kepada istri orang lain, perempuan yang sudah menjadi istri orang lain. Syekh menjawab, "Aktsiru minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah untuk kita tinggalkan, kemaksiatan-kemaksiatan yang susah kita tinggalkan, solusinya adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang diberikan oleh guru kami, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali di antara umat Islam saat ini kehilangan arah hidup, kebingungan. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya,
bagaimana kecintaannya kepada orang lain, menghormati kepada orang lain, kasih sayangnya kepada orang lain. Sehingga inilah yang harus menjadikan pelajaran bagi kita. Terlebih beberapa minggu ke depan kita akan menyambut bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Kita tidak akan bisa meneladani Rasulullah, tidak akan tahu, tidak akan kenal Rasulullah kalau kita tidak membaca buku, menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid beberapa hari ke depan, mari kita persiapkan. Kita pergi ke toko buku, membeli satu buku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa ke rumah kita. Kita ajak istri kita, kita ajak anak-anak kita untuk membaca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menuntut anak kita berakhlak kepada kita, tapi kita tidak pernah mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak kita lebih mengenal pemain bola daripada nabinya. Anak kita lebih akrab dengan artis-artis daripada kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena salah mereka, tapi salah orang tuanya yang tidak pernah mengenalkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tumbuh, bukan tumbuh dengan akhlak Rasulullah, tapi tumbuh dengan akhlak para pemain bola, akhlak para artis. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang mutlak yang bisa kita tiru 24 jam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala tingkah lakunya bisa kita tiru. Sebagai pemimpin, Rasulullah bisa kita jadikan teladan. Sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah bisa kita jadikan teladan. Sebagai orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa kita jadikan teladan. Kurang sibuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun ketika beliau pulang, beliau masih, mohon maaf, main kuda-kudaan dengan cucunya Hasan dan Husain. Namun kita ma'asal muslimin sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai ayah, terkadang terlalu sibuk di luar. Ketika kita sudah pulang di rumah, kita tidak menyapa anak kita, tapi kita lebih akrab dengan HP kita. Apakah ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Mengapa demikian? Karena kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita jauh dari Rasulullah, maka degradasi moral, penurunan akhlak mulia itu akan terjadi di kalangan umat Islam. Harusnya kita bangga, tidak hanya bangga saja, namun juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah simbol dari orang yang berbudi pekerti. Rasulullah simbol akhlak yang mulia. Jikalau Nabi dan Rasulnya adalah simbol akhlak yang mulia, tentu umatnya harus menjadi umat yang paling berakhlak. Umat yang harus paling berakhlak. Berakhlak tidak hanya di masjid saja. Kita rapi di masjid, namun ketika keluar kita mencaci maki di jalanan. Kita tidak sabar karena macet. Ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asal muslimin, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada ma'asal muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah bulan Maulid Nabi Rabiul Awal besok ini kita gunakan momentum untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca buku-buku tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulid yang di dalamnya dibacakan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insyaallah apabila hidup kita berubah, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin berubah kehidupan kita lebih bahagia. Yang sebelumnya
kita belum mendawamkan, mengistiqomahkan membaca solawat, dicoba membaca solawat, maka hubungan kita dengan istri kita akan semakin membaik. Apabila anak-anak kita sulit dinasehati, masih saja belum menjalankan sholat, sepertiga malam bacakanlah solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan mudah dinasehati dan taat dengan keberkahan bacaan salawat Nabi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat apa? Salawat apa saja. Karena tidak ada satupun salawat yang itu menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas salawat apa saja. Al-Imam Al-Busiri dalam salawat Buddhanya mengatakan, "Da' madda'athun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami." Tinggalkanlah apa yang dilakukan oleh umat Nasrani kepada nabinya Isa alaihissalam, yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan sifatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kemuliaan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Nisbatkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun tentang kemuliaan itu, apapun tentang kedudukan yang tinggi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat pantas mendapatkan kemuliaan dan kedudukan itu. Aqulu qouli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فإن الله تعالى جعل التقوى فرجا ومخرجا لعباد المتقين حيث قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأمرنا أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل أيامنا أيام رسول الله وليالنا ليال رسول الله ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah, jadikanlah kami suami yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah, jadikanlah kami anak yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah, jadikanlah kami muslim, tetangga, saudara yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak cucu kami, keluarga kami sebagai penghias mata, penghibur lara, penentram jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر